Saya berat loh, Bu. Tebak, Oh gitu. Bu. Berat saya berapa, Bu? 70. 83, Bu. Tapi karena tinggi, jadi nggak kelihatan. Iya, benar-benar. Padahal buncit sebenarnya. Ini Pia AG underscore Kipance Pance 461. 461. Namanya agak panjang, nanti kita tulis aja, sama di deskripsi juga nanti kita tulis. Jadi kalian kalau mau beli bisa di situ, Bu. Ya, balik lagi di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Jadi sekarang kita memulai podcast lagi setelah lama tidak podcast ya. Jadi sekarang saya sedang bersama salah satu dosen VIA yang kita boleh persilakan untuk memperkenalkan dirinya sendiri gitu. Boleh Bu, silakan perkenalkan. Oke, perkenalkan saya Preti Faila Sufa Aziza. Saya biasa dipanggil Pre. Saya dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Bisnis. Oke. Jadi Bu Preti nih hari ini datang ke sini nggak tangan kosong nih. Hari ini bawa kunyit asam, Queen of Tarantula. Tapi sebelum kita sampai ke sini kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bu Preti. Jadi udah berapa lama nih Bu kira-kira jadi dosen? Saya 5 tahunan lah. 5 tahunan. Di Unkrisnya? Di Unkris baru join 1 Oktober 2022. Berarti belum genap 1 tahun ya Bu? Belum Belum. ada setengah tahun juga belum ada. 3 bulan kali. Sebelumnya mengajar di mana Bu? Di Politeknik. Politeknik PNJ. Politeknik mana tuh Bu? Disebut nggak apa-apa nih. Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Di Politeknik Ketenagakerjaan. Oh, ketenagakerjaan. Berarti 4 tahun udah ngajar di sana 4 tahun? Iya. Mata kuliah yang sama Bu? Mata kuliahnya sama. Oh, yang sama. pasti basicnya MSDM sih. Sumber daya manusia berarti ya? Oke, manajemen sumber daya manusia. Iya. Kenapa nggak ngajar di ekonomi Bu? Kan ada SDM-nya juga Bu? Ada ya? Ada. Bolehlah nanti. Ngajar 2 Bu, ngajar 2. Enggak sih, kayaknya kalau lebih prefer niaga dulu. Oh. Dulu S1, S2 niaga. Oh, berarti Ibu memang dari awal jurusannya straight Bu? Ya. Ngajarnya juga sama inline, sekarang? sama Oh ya. ya. Alma maternya di mana Bu? Kalau boleh UI. tahu. S1 UI? Iya. S2? Sama. Waduh. Keren. Saya pernah daftar di UI Bu. Oh iya. Cuman sampai daftar simak aja tapi. Terus? Enggak tuh Bu, kayaknya takut. Saya takut kalah gitu. Kayaknya kurang giat belajarnya dibanding teman-teman yang lain. Enggak lah, belum rezekinya. Oh ya, tapi nggak apa-apa, siapa tahu S2-nya saya UI Bu. Iya, amin. Amin, Semoga, amin, semoga. amin. S2, S3 UI. Amin Bu, amin. Kalau bisa di luar negeri Bu, saya mau kuliah di Amin, luar amin. negeri. Oke, jadi kenapa nih Bu, kok baru ngajar belum 1 tahun bahkan di Unkris, tiba-tiba udah ada produk kayak gini nih Bu? Ini gimana jalur ceritanya tuh gimana nih Bu? Iya, iya. Sebenarnya sebelum masuk ke Unkris udah membina UMKM di Kalijati. Iya. Karena kan memang saya kebetulan istri anggota. Oke. Sejak 2020 pindah ke Kalijati. Di sana ada para anggota yang memang pertama kali saya di sana pengen punya produk gitu untuk Tinggal Pia di sana Kalijati. berarti Bu? Tinggal di sana. Tinggal di sana. Dari 2020. Berarti ini Unkris Kalijati Iya. gitu Bu? Iya, ya Oh. begitulah. Oke. Iya, Terus Bu? Terus pertama di sana pengen punya produk. Waktu itu kebetulan ada salah satu pengurus yang biasa jualan jamu. Oke. Terus saya pengen kenapa nih jamu nggak dikembangkan di Pia gitu. Nah, udah akhirnya saya ada beberapa orang waktu itu 2 yang menawarkan diri untuk jadi produsen jamu. Terus saya coba dari segi rasa, saya masuk yang punya Bu Arif. Kebetulan saya undang ke sini juga beliau. Iya. Jamu waktu itu dari tahun 2021 kita launching, kemudian tahun 2021 juga mungkin akhir tahun saya coba produk yang lain, strudel waktu itu sampai sekarang. Nah sekarang sudah ada 4 produk kalau nggak salah, kue lebaran terakhir payu. Nah 1 Oktober kemarin saya masuk ke Unkris, jadi bisa sekalian diklaim gitu. Berarti ini jadi bentuk kerjasama antara Fakultas Ilmu Administrasi sama Desa Kalijati tadi? Iya, sama Oh. Pia Kalijati. Pia itu kepanjangannya apa tuh Bu? Persatuan Istri Auri. Oh, Pia. Ya. Saya bingung, Pia saya kira fakultas Bu. Mirip ya, kayaknya mungkin jodoh. Iya, Pia Persatuan Istri Auri. Oke. Berarti ini baru lah ya Bu, tergantung umurnya baru
2021? Setahun lah. Setahun. Ada trial dan error nggak nih Bu dalam mencoba bikin nyari rasa apa segala macam tuh, banyak trial errornya nggak? Ada sih. Waktu itu kan memang sebelum di launching diserahkan ke aku dulu ya. Iya. Aku coba. Waktu itu kebetulan mertuaku di dinas perindustrian biasa membina pelaku-pelaku usaha. Pernah membina jamu, jadi aku coba jamu yang ada di Bojonegoro, tempat terakhirku, tempat mertuaku kerja itu, aku coba bisa dituangkan di jamunya ibu-ibu anggota. Karena menurut aku jamu yang di Bojonegoro itu sudah ideal, sudah dari segi rasa enak, seger. Terus di sini coba beberapa kali ngerubah rasa ini itu, ya akhirnya jadi ini trial errornya ya itu. Berarti sekarang ada variannya 2 rasa? Untuk jamu 2 rasa. 2 rasa, kunyit asam dan beras kencur. Beras kencur. Oke, nah kalau makanan berarti strudel. Strudel. Kenapa strudel, Bu? Sebenarnya itu ide anggota sih, ibu anggota. Karena waktu itu kebetulan by accident ada acara lomba berbahan dasar tempe. Terus ada salah satu anggota yang pinter masak, akhirnya saya coba dilibatkan. Nah, kemudian saya serahkan ke beliaunya untuk yang bikin olahannya, bikin jenis makanannya apa. Yang penting si makanan ini harus berbahan dasar tempe. Nah, sudah saya sampaikan ke anggota, terus dia mikir beberapa hari dia. Terus akhirnya ketemu strudel tempe. Waktu itu yang dia tawarin sih ada 2, pizza sama strudel. Dua-duanya berbahan roti kan ya, Bu? Berbahan roti, tapi menu utamanya tempe. Datang ke rumah, saya coba. Nah, kalau dari 2 itu, kalau untuk perbandingan sih saya lebih prefer strudel. Karena itu baru gitu, aneh ya. Strudel biasanya kan apel, strudel biasanya manis. Yang manis dalamnya. Nah, ini strudel tapi asin, dan bahan bakunya juga bahan baku yang standar biasa ya. Tempe kan tempenya tuh gitu. Diapain, Bu? Diolah, diapain lah pokoknya dia. Kira dalamnya orek gitu, bukan? Iya, gitulah. Dicampur-campur, ada keju segala macam. Jadi pas dirasa itu justru tempenya hilang, tinggal rasa pizza. Rasa pizza. Padahal ada tempenya. Nah, ya udah saya ikutkan lomba strudel tempe. Waktu itu di Kalijati, belum kebayang untuk saya jadikan produk. Waktu itu hanya sekedar mengikuti lomba, makanya saya bilang by accident. Pas kebetulan juara 2. Akhirnya terus saya lanjutkan ini, saya tawarin, saya kembangkan ya gitu. Alhamdulillah responnya positif. Berarti agak-agak mundur lagi nih, Bu, dikit. Berarti sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu, Bu, untuk bikin UMKM bareng-bareng sama ibu-ibu Pia tadi, nggak kepikiran? Aku sih waktu pertama di Kalijati memang pengen punya produk sih. Aku berangkat dari situ, intinya aku pengen punya produk yang bisa aku kembangkan, entah gimana teknisnya, tapi sambil jalan akhirnya ini kayaknya bisa untuk usaha bersama. Karena kan pasti ada tim ya untuk menjalankan UMKM. Ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada bagian ngurus duit gitu. Nah, itu akhirnya saya sambil jalan, saya ketemu timnya, ya udah jadi diolah bersama, dibina bersama gitu. Berarti banyak lah ibu-ibu yang kira-kira punya visi misi yang sama gitu ya, Bu? Makanya ini bisa bergerak sebagai satu kesatuan. Itu paling utama sih. Nah, terus progresnya dari awal sampai bisa dipasarkan tuh gimana, Bu? Naik turunnya kah? Ya pertama karena kalau jamu ya, jamu kan dulu saya ngelihat pas pertama saya di Kalijati ada kegiatan pertemuan anggota. Ada anggota yang bikin jamu terus dijual, dan respon anggota itu yang beli banyak. Mereka sampai ini berarti punya perseorangan? Iya, waktu itu saya belum kebayang produknya apa, tapi saya terinspirasi waktu itu, kok laris gitu. Nah, akhirnya saya coba. Respon pertama mungkin karena ini ya, karena kita di lingkungan TNI AU, ada yang jualan ini terus kita promosikan, jadi yang pesen itu responnya positif banget gitu loh. Pertama sih konsumennya hanya dari lingkungan TNI sebenarnya, tapi dari situ respon pertama kali kita launching bagus. Pertengahan jalan mungkin ya naik turun, namanya selera konsumen kan pasti berubah ya. Lidah orang juga beda-beda gitu. Makanya kita coba keluarkan varian baru, ada payu macam-macam variannya. Nah, itu untuk ya menjaga selera konsumen aja. Payu itu apa, Bu? Kalau payu?
Minuman jelly. Jelly. Manis berarti? Manis. Oh, manis. Iya. Kayak apa rasanya? Susu gitu, Bu? Variannya sih ada, ya susu. Oh, tadi yang warna-warni di slide itu yang warna-warni ya, Bu? Itu, Oh, itu payu. Payu. Kalau strudel kayak pastel ya, Bu? Kelihatan. Kalau pas udah dipotong dulu gitu kayak pastel. Iya. Tapi isinya beda-beda. Beda-beda. Untuk pertama kali sih tempe. Dia gurih. Terus setelah itu kita inovasi produk manis dari nanas dan macam-macam. Terakhir kita launching ini varian apa itu? Terakhir apa sih? Oncom. Oh, oncom. Oh iya tadi oncom ayam ya. Ya, oncom ayam. Nah, step untuk kerja sama Unkrisnya gitu, Bu, gimana tuh, Bu? Bisa sampai akhirnya Unkris bisa membuka hatinya untuk oh ya boleh nih bagus gitu. Jadi agak panjang ya. Saya coba persingkat ya. Di VIA itu kan memang ya yang tak lihat mahasiswanya masih paling sedikit di antara fakultas yang lain. Betul. Butuh sekali branding karena apalagi kita belum punya brand sama sekali. Nah, kemudian momentumnya tepat, kemarin ada lomba kewirausahaan. Kami coba libatkan mahasiswa. Nah, di situ sekalian Kaprodi Niaga Bisnis langsung dia aku pengen ngangkat Kalijati. Gitu. Kalijati yang kita bina. Terus karena tahu Ibu di situ. Iya, karena tahu dan beberapa kali kan memang aku suka bawa UMKM ini, suka tak jualin teman gitu. Terus akhirnya aku respon positif juga karena aku lihat ada peluang untuk ya meningkatkan pasar bisnis sebenarnya gitu, dan juga untuk mengembangkan karena aku di dua kaki ya, di VIA dan juga di VIA. Di VIA aku pengen sarana branding fakultas, prodi bisnis terutama. Kalau dari segi VIA aku pengen mengembangkan usaha ibu-ibu anggota. Nah, berawal dari situ kita coba ikutkan lomba kemarin, konsepnya kita buat, kemudian kita susun proposalnya, meskipun kemarin belum juara, belum dapat, belum terseleksi ya, tapi aku pikir itu sudah ada lampu hijau dari Unkris karena melihat memang ada peluang untuk menaikkan minat orang-orang untuk ya menjadi mahasiswa di bisnis khususnya ya gitu. Oke. Karena basicnya sebelumnya UMKM, jadi kita ya jadi saling menguntungkan lah ya, Bu. Menguntungkan. Kalau dari dari UMKM PIA sendiri kan memang masih butuh support dari segi pemasarannya, dari segi packagingnya, dari segi mungkin nanti seandainya ini bisa jadi perusahaan yang besar gitu, dari segi tata kelola SDM-nya. Iya, tata kelola SDM. Terus dari segi VIA-nya ya itu tadi, aku sih pengen punya branding aja gitu. Oke, branding. Kalau misalkan orang ngelihat oh ini ada jamu, ada strudel, ada segala macam, mereka tuh tahu oh ini punyanya Iya dan VIA ciri khas lah gitu ya. Dan mahasiswa yang mengelola gitu. Iya betul. Kalau ngeliat strudel tempe udah pasti pikirannya Kalijati gitu. Ya Kalijati dan yang mengelola mahasiswa VIA gitu. Iya. Berarti kerja kenapa nggak ditaruh di VIA aja, Bu? Jadi mahasiswa VIA kalau mau danus gitu jualinnya ini jamu unik juga, Bu. Belum ada yang jualan kayak gini di area kampus lah ya, terutama mahasiswa. Nah, sekarang mahasiswa dilibatkan nggak, Bu, dalam kerjasama antara Kalijati sama Fakultas VIA nih, Bu? Dilibatkan. Oh, sekarang dilibatkan. Memang step selanjutnya aku pengennya sih mahasiswa jualan ini dengan packaging ala mereka. Oke. Tapi muatan packagingnya itu ya ada VIA dan PIA-nya. Oke, ya. Jadi nanti mahasiswa yang eksekusi, dia yang jualan, dia yang promosi, mereka yang ngatur keuangan bagi labanya. Iya. Cuman ini memang kan prosesnya masih sangat masih bayi ya, masih belum sampai ke arah sana. Cuman selanjutnya sih pengenku gitu, mahasiswa yang jualan, terus siapa tahu bisa buka kedai, bisa buka di internal VIA dulu, terus nanti bisa menjamu keluar misalnya. Biar ngeblend lah ya, Bu ya. Iya. Biar ada juga peranan mahasiswanya gitu loh, Bu. Masa kan kita kan di tingkat universitas gitu loh. Masa mahasiswa nggak mengambil peranan, kayaknya sesuatu yang kurang gitu. Dosen jauh lebih excited dibanding mahasiswa. Saya kira itu terbalik gitu. Harusnya mahasiswa jauh punya peranan yang lebih besar dibanding dosen gitu. Dosen tuh membantu, membina dan lain-lain gitu. Betul banget. Nah, boleh dirasa nggak sih, Bu?
Boleh coba? Saya tuh boleh. nggak terlalu suka jamu, cuman Coba dulu. ada tulisan menurunkan berat. Nih khasiatnya ya dibaca nih. Di shake dulu. Oh, harus dikocok ya, Bu? Memang kalau jamu sih sasaran pasar kita bukan anak-anak muda sih sebenarnya. Yang udah ya berumur lah kalau jamu. Makanya kita keluarkan varian baru, ada payu gitu. Oh, buat menjangkau yang ekspansi target pasar. Oke. Tapi kayaknya sekarang udah banyak yang suka, Bu, pada penyakitan. Yang di sini banyak fresh care, banyak kayu putih. Di sini, Bu, di ruangan ini. Cocok itu kalau minum jamu langsung sembuh kayaknya. Dikit-dikit masuk angin, Bu. Ini betul, garuk-garuk. Boleh dicoba ya, Bu? Tiap hari begadang ya. AC-nya, Bu, dingin banget, Bu. AC-nya dingin banget di sini. Udah dicoba ya, Bu? Ibu-ibu, boleh ya, Bu, dicoba. Ya ada ibu-ibunya di belakang. Marah gitu mukanya kalau nggak enak. Enak, Bu. Kayak Yakult rasanya. Enak, sumpah. Enak ya? Gak tau deh, di lidah saya kayak Yakult, Bu, rasanya. Iya. Tapi saya lebih suka beras kencur. Kalau beras kencur saya suka minum. Suka minum. Ntar kapan-kapan kita bawa. Oh iya, Bu. Kita kesana juga boleh, Bu. Ntar kalau misalkan Ibu mau kesana, mau ada apa dari Via gitu, kita boleh banget diajak, Bu. Iya. Bener nih ya. Iya, kayak sebelumnya kan kita ke Telaga Saat, kemana kan ikut, Bu. Kemarin ya. Iya, ntar kalau kesana ada Fakultas Via atau Pia punya acara bareng sama Via, boleh kita ikut bareng-bareng ngelihat ke sana. Siapa tahu bisa dilihat masalah apa bikin produksinya dari jamu dan strudel yang lain-lain. Apalagi tadi si strudel ini lumayan unik ya, nggak ternyata makanan Austria tadi saya baca ya, Bu. Iya. Bukan makanan Indonesia. Awalnya sih Austria. Terus diadop di Indonesia dengan cita rasa yang ya sesuai cita. Berarti sebenarnya banyak strudel ini di kayak pizza gitu, Bu. Kalau aku lihat sih soalnya saya nggak pernah ini. Biasanya strudel itu ya apel. Oh, dalamnya apel. Kalau untuk strudel nanas, strudel oncom, tempe, mix ayam tuh nggak ada di sini sama sekali. Berarti memang inovasi dari masyarakat Kalijati sendiri. Berarti banyak juga dong trial error dalam membuat strudel ini. Ya banyak. Ini pas nggak nih rasanya sama roti? Ini pas nggak? Beberapa kali sebelum launching kurang ini, kurang itu, kurang gula, kurang manis, kurang. Tapi sebenarnya di awal tempe itu kan udah susah, Bu. Apanya? Kayaknya nggak cocok gitu loh sama roti gitu. Ternyata cocok loh. Oh iya, ternyata Bu. cocok banget. Biasanya kan sama nasi kalau tempe itu. Justru orang-orang lebih best sellernya sih tempe Bu. mix ayam. Oh, sama oncom ayam. Tempe enggak, varian satunya kan tempe mix ayam, satunya oncom mix ayam. Oh iya. Itu belum launching sih. Belum launching. Berarti rasa yang benar-benar baru. Oke. Kemarin sebenarnya mahasiswa bisnis udah datang ke Kalijati. Bisnis Via? Iya, udah datang Kalijati dengan para dosen bisnis. Mereka datang untuk melihat proses produksi, strudel, payu. Terus ya mereka mulai kerjasama lah. Pengen tahu. Menunjukkan minatnya lah ya, ketertarikan. Karena kan aku bagi 3 tim ya, mahasiswa ada tim strudel, ada tim pengelola jamu. Iya. Terus satu lagi produk mahasiswa sendiri, coklat. Berarti mereka udah ikut dalam produksinya juga, mencoba bikin juga? Kalau untuk yang membuat kan memang khusus ibu-ibunya, tapi mereka hanya mengamati bahan-bahannya apa aja sih gitu. Terus kemarin kita rapat juga, maksudnya pengenku kan ada yang jadi komisarisnya, ada yang jadi staff bagian produksinya dan sebagainya kayak gitu. Oke, berarti produksi sekarang masih rumahan, Bu? Rumahan. Tapi udah bagus sih, Bu. Tadi packagingnya udah bagus kok, yang strudel yang kotak coklat itu kan, Bu? Iya. Udah bagus. Yang coklat kayaknya tadi saya lihat. Strudel coklat, bentuknya coklat juga tuh kan. Ini boxnya coklat, udah bagus kok, Bu. Kayak brownies yang mahal-mahal gitu loh, Bu. Ininya bening gitu, jadi kelihatan dari luar. Kalau ngomong di depan kayak gitu ya suka manis ya. Saya manis terus, Bu. Oh gitu ya. Ya nanti kita bawain strudel. Hari ini memang kebetulan nggak dibawa. Oh iya. Kapan-kapan nanti dibawain ya. Oke. Mungkin ibu-ibu sendiri bisa langsung menjelaskan aja nih, Bu, tentang strudel dan kunyit asam dan beras kencurnya. Kita kebetulan kedatangan ibu-ibu langsung dari Kalijati, Subang. Subang ya, Bu? Subang. Tadi berangkat pagi jam 4 katanya ya? Berangkatnya jam 8 tadi. Oke, ini dia ibu-ibu yang bagian produksi berarti nih ibu-ibunya. Betul. Produksi atau semuanya
ikut berpartisipasi kayak produksi, packaging dan lain-lain. Masalah manajemen keuangan ibu juga? Apa beda-beda lagi orangnya? Kalau manajemen keuangan ada sendiri. Oh, ada sendiri. Kalau saya kebetulan produsen dari strudel. Oh, strudel. Boleh dikenalin dulu, ibu siapa namanya bu? Saya dengan Ratna. Ibu Ratna. Ibu? Saya dengan Ibu Heni. Ibu Heni. Ibu Heni di Jamu? Di Jamu. Jamu. Dua-duanya berarti ya bu ya? Iya. Dua-duanya terlibat. Oke. Gimana nih bu rasanya kerja sama Bu Preti dan juga sekarang sama Unkris nih, sama Via terutama? Kira-kira apa nih yang udah dampak yang udah terasa gitu loh bu? Cukup menyenangkan dan lebih memotivasi lagi supaya saya lebih bisa mengembangkan lagi usaha ini seperti itu. Terus lebih bisa menginovasi lagi varian-varian yang baru seperti itu. Nah kalau strudel kira-kira ibu mau bikin rasa apa lagi nih bu? Tadi udah bagus loh bu, tempe, oncom, nggak kepikiran bu? Nanti ada lah. Ada rahasia nanti ada kejutan lagi. Betul. Nah kalau dari ibu sendiri, Bu Preti deh, Bu Preti. Sejauh ini kira-kira setelah kerjasama yang masih bayi ini sama Unkris, kira-kira seberapa lagi sih bu yang dibutuhin sama Kalijati supaya mereka bisa expand lebih jauh, bisa berprogres lebih besar lagi? Kira-kira apa bu yang dibutuhin kerja sama Unkris ini, yang krusial nih apa kira-kira bu? Dari segi pemasaran pasti. Iya. Pemasaran selama ini kan kita hanya lingkupnya terbatas di Kalijati, dan itu pun keluarga besar TNI AU di Kalijati. Iya. Pengenku lebih luas lagi, bisa di Jakarta, di luar anggota TNI AU. Kemudian dari segi packaging, pengemasannya menurut aku masih sangat butuh bentuk packaging yang lebih menarik. Iya. Kan sekarang banyak ya, dan apalagi ada hamper segala macem. Oh iya. Aku pengennya sih ya meskipun harganya segitu, tapi packagingnya membuat harganya di atas itu. Iya. Pengenku begitu. Ada nilai jual lebih dari produknya gitu. Dan itu kan memang butuh bantuan dari teman-teman mahasiswa untuk mikir apa yang cocok, kemudian dari segi pemasarannya, kemudian inovasinya apalagi yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian dari segi tata kelola SDM-nya, kira-kira gimana nanti bentuk kerjasama di dalam UMKM ini gitu. Oke. Bu Heni mau nanya dong bu, bikin satu botol kayak gini tuh berapa lama bu? Kebetulan ini pembuatannya fresh ya, jadi dia baru semalam. Oh ini kayak gini semalam nih? Iya. Semalam dibikin? Maksudnya semalam dibuat. Iya semalam dibuatnya. Nah itu kira kunyit, ini berarti pure kunyit bahannya bu? Pure kunyit. Kunyitnya diapain bu kalau boleh tahu bu? Kunyitnya jadi rasanya enak gini bu? Sebelumnya itu, sebelum kita buat itu kita sangrai dulu. Oke. Supaya agak rasanya tuh nggak pahit. Iya, kalau nggak disangrai itu dia nanti baunya tuh agak mentah gitu. Oh iya. Jadi nggak harum, kunyit asam khas. Oke. Gitu. Jadi ini milih bahannya pun juga harus premium mas. Oh premium. Produksinya tapi di Kalijati juga bahannya? Di Kalijati. Pilih bahan-bahannya tuh biasanya kan ada yang bubuk kunyit yang benar-benar kunyit, dan itu pun ada standar sendiri buat milih bahannya. Asemnya pun kalau misalkan milihnya salah, hasilnya juga pasti berubah. Rasanya nggak sesuai kayak gitu. Iya berarti di awal banyak ruginya dong bu ya? Sangrainya kurang lama gitu. Oh berarti di roasting juga lah gitu ya di. Berapa lama tuh bu proses sangrai sampai ngirangin rasa asam yang berlebih dari kunyitnya? Ya kira-kira kalau untuk nyangrai itu biasanya kami tuh kalau udah terlihat udah matang, udah agak matang dan agak-agak gosong gitu. Oh udah berarti udah jago bu kalau kayak gitu mah bu, nggak usah pakai perhitungan, dikira-kira aja bisa. Iya, dikira aja bisa. Oke. Nah kalau untuk strudel nih bu, strudel kan kira-kira yang udah cukup berkembang kan strudel, rasa udah banyak dan lumayan variatif gitu. Terutama dua rasa yang saya notice kan, kalau bahan awalnya apel, ya kayaknya masuk ke nanas dan lain-lain tuh nggak terlalu susah gitu, ke coklat. Tapi ke tempe gitu loh bu, ke tempe sama ke tadi oncom. Nah itu awal, kalau tempe kan ada lomba tadi kan. Nah kalau oncom gimana tuh bu? Kalau oncom itu saya sebetulnya pengen mengangkat ikon oleh-oleh Subang. Karena di Subang itu ada oleh-oleh yaitu oncom dawuan.
Ya besar harapan saya semoga menjadi oleh-oleh gitu. Oh, Oleh khas Subang, betul. berarti strudel oncom gitu. Kemudian saya modifikasi supaya rasa oncomnya tuh nggak terlalu begitu terasa. Oke, iya. Jadi saling ngisi ya Bu rasanya. Betul. Iya, tempe tuh lumayan. Nah, ada nggak Bu yang makan strudel tempe pakai nasi lagi Bu? Udah roti, tempe, nasi gitu. Bisa sih. Bisa Bu? Bisa. Karena itu kan kalau tempe sama oncom itu lebih khasnya rasanya asin ya. Terkadang ada orang juga yang dijadikan lauk. Aduh, Belum pernah nyoba kan? belum pernah Bu, belum Makanya pernah Bu, beli. belun pernah Bu. Kayaknya harus ke sana ya, Unkris TV ya. Boleh. Boleh ya Bu, nanti ke sana, kita ke sana. Kayaknya seru nanti kita bikin video makannya strudel pakai nasi sama minumnya jamu dari Kalijati. Iya. Iya. Kayaknya boleh. Nah terus kedepannya nih Bu, harapan Ibu sebagai pelaksana nih, sebagai ibu yang memproduksi, ibu yang stay di sana lama, kan Ibu Preti kan jalur kerjasamanya udah dibuka dengan Unkris dan lain-lain. Harapan Ibu berdua nih kira-kira untuk Desa Kalijati dan UMKM-nya apa Bu? Harapannya ya pengen lebih luas lagi usahanya, terus memiliki toko, kemudian Oke. pemasarannya nggak hanya di Kalijati Kalijati. atau Oke. Bandung gitu, di keluar kota juga pengennya sih seperti Pengen luas ya Bu. Ibu Heni ada Bu? Ya kurang lebihnya sama. Oh, lah kurang ya. lebih sama. Iya. Nah tapi kalau pemasaran lewat internet, media sosial dan lain-lain itu udah belum Bu? Udah dilaksanakan? Udah. Kita kan punya Instagram Pia khusus untuk upload kegiatan-kegiatan. Oke, Nah, apa di Bu situ nama Instagramnya Bu? Nanti kita ini. Pia Kipance. Pia dot apa? Pia dot, waduh, ternyata rasanya enggak, ini strong juga pas sendawa. Pia AG underscore Nanti ditulis di sini, Pia AG underscore Kipance Pance 461. 461. Namanya agak panjang, nanti kita tulis aja, sama di deskripsi juga nanti kita tulis. Jadi kalian kalau mau beli bisa di situ Bu. Iya. Beli pre-order berarti Bu. Iya, pre-order. Pre-order nanti beli. Iya. Ini harganya 8.000 satu Bu. 8.000. 8.000 satu sama strudelnya berapaan Bu? Kalau strudel setiap variannya berbeda. Berbeda. Dari Mulai yang paling dari- murah Lebih termurah itu nanas, kemudian tempe dan oncom mulai di harga 35.000 per boxnya. Oh, nanas itu 35.000 dan harga tempe dan oncom beda berarti ya, Bu? Betul. Paling mahalnya tempe. Enggak, tempe, oncom dan nanas itu sama. Oh, sama. 35.000. 35.000. Karena ada varian lain lagi seperti Coklat tadi. coklat keju, tiramisu, almond, kemudian Oh, itu mahal tuh. Iya, almond mahal. Green tea peanut, kemudian banana, Oke, pisang. betul. Terus Udah banyak rasanya, Bu ya? banyak sih. Ini dia punya toko roti. Gua- Sebenarnya ada satu lagi Mas. Kita kemarin tanggal berapa kemarin yang November ya? November 2022 kita itu juara satu lomba frozen food strudel rasa. Oh iya, saya tadi tapi lihat. Ikan tenggiri. Iya, ikan tenggiri. Iya, tapi itu untuk dilombakan sebenarnya. Belum berani kita jual karena kan harganya terlalu Mahal, ikan tenggiri mahal, Bu. Iya, tapi memang enak ya. Enak. Oh, enak, Bu. Betul ya. Pempek aja yang ikan tenggiri enak, Bu. Iya. Wah, strudel. Strudel, berarti harus dicoba strudel nih. Ini saya juga jadi penasaran, Bu. Saya suka makan soalnya, Bu, suka jajan. Oke, tapi kurus ya. Saya berat loh, Bu. Tebak, Oh, Bu. gitu. Berat saya berapa, Bu? 70. 83, Bu. Tapi karena tinggi, jadi nggak kelihatan. Iya, Heeh. benar-benar. Padahal buncit sebenarnya, suka makan. Jadi nanti kita bikin aja video makan di Kalijati langsung. Iya. Pemandangannya bagus nggak sih, Bu, Kalijati? Oh, bagus. Oh, bagus. Berarti ntar ada pemandangan bagus dan makanan yang enak-enak dan minuman kunyit asam dari Kalijati akan kita biar bisa direview langsung gitu loh, Bu. Jadi orang-orang bisa lebih tahu rasanya kayak gimana. Karena sekarang kan cuma ada kunyit asam, tapi ini nggak bohong ya, bukan lip service, Bu, sumpah. Iya. Enak. Karena rasanya light. Terima kasih. Iya, rasanya light, tapi ternyata pas sendawa tadi berasa kunyit gitu. Ini Berasa kunyit. lebih enaknya lagi nanti kalau main-main ke sana minumnya pakai es. Aduh, saya anget enak juga kan, Bu? Saya malah lebih prefer anget Iya, soalnya. bisa diminum anget bisa, dingin bisa. Dingin bisa. Lebih segar. Oh, jarang soalnya kunyit pakai es, Bu. Kunyit kan Kunyit jahe. atau beras kencur itu iya. dingin juga enak. Oh, dingin enak, Bu. Soalnya saya nggak pernah minum jamu dingin. Oh, cobain lah. nanti Oh ya kali. boleh. Nih Kalijati banyak menawarkan yang ini nih, yang unik-unik nih, seru jadinya nih. Oke, kalau gitu
makasih ya ibu-ibu udah mau sharing, udah mau berbagi sedikit tentang UMKM-nya. Semoga nanti kalau misalkan ikut lomba lagi juara lagi. Amin. Banyak produk baru, packaging, pelanggannya makin banyak, bisa expand lagi, bukan cuma rasa, mungkin produknya expand. Mungkin sekarang baru food and beverage, mungkin nanti bisa ke sektor-sektor lain mungkin Bu, Kalijati. Gitu aja sih Bu, makasih ya Ibu Ratna ya Bu. Bu Ratna, Ibu Heni, Bu Preti, makasih, semoga sukses terus. Semoga kerja sama Via banyak dan Unkris menghasilkan banyak sekali keuntungan untuk kedua belah pihak lah ya. Amin. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa dibeli ya di Instagram yang tadi kita kasih tahu, nanti akan kita catat lagi. Terus jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen di setiap videonya. Terus follow semua sosial media kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.